Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggelia Setiawan. Nomor NPM 21020101019. Di sini saya ingin mempresentasikan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan suatu alat atau tools yang dapat digunakan dalam mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai atau value dari bisnis atau organisasi itu tersendiri. Bisnis model kanvas ini digambarkan dengan baik melalui pendekatan model kanvas, yaitu 9 building blocks yang memudahkan bagi para pembisnis dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Nah, di sini ada gambarnya 9 building blocks. Selanjutnya yaitu customer segment. Pelanggan adalah inti dari setiap model bisnis. Tanpa kehadiran pelanggan, entitas bisnis akan menghadapi tantangan serius atau bahkan bisnis tidak akan berjalan lama. Nah, di sini tipe customer segment. Ada beberapa ya, ada 5. Selanjutnya yaitu value proportion. Alasan pelanggan bertahan pada satu perusahaan atau beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya adalah value proportion, yaitu proporsional nilai yang diberikan. Beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menciptakan proporsi nilai pada pelanggan yaitu inovasi produk baru, kostumisasi produk sesuai kebutuhan pelanggan, minim pengeluaran biaya, serta memberikan kenyamanan atau kemudahan pelanggan. Selanjutnya yaitu channel. Channel menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dan mencapai konsumen untuk memberikan nilai tambah produk atau jasa yang ditawarkan. Tipe channel terbagi menjadi 2, yaitu penjualan langsung melalui web atau perusahaan pribadi dan penjualan tidak langsung melalui mitra dan sejenisnya. Customer relationship menggambarkan relasi yang dibangun oleh suatu perusahaan dengan segmen pelanggannya disesuaikan dengan segmen pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu revenue stream menggambarkan arus uang atau pemasukan yang diperoleh oleh perusahaan dari tiap segmen pelanggan. Terdapat 2 varian dalam pengaliran pendapatan, yaitu pendapatan transaksi, pemasukan yang timbul dari satu kali pembayaran oleh pelanggan, dan pendapatan berulang, pemasukan yang berkesinambungan untuk memberikan nilai tawaran dan menyediakan dukungan pelanggan setelah pembelian. Selanjutnya yaitu key research. Key research atau sumber daya merupakan elemen vital yang diperlakukan oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Sumber daya bagi perusahaan dibutuhkan dalam bentuk value proposition, menjangkau pasar, mempertahankan segmen pelanggan, serta memperoleh pemasukan. Selanjutnya yaitu key activities. Menggambarkan salah satu aspek vital di perusahaan yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis. Selanjutnya yaitu key partnership. Menggambarkan kolaboratif antara perusahaan dan mitra lain yang menjadi landasan operasional bisnis model bekerja. Perusahaan memiliki beragam alasan untuk menjalin kerjasama. Perusahaan menggandeng mitra guna menyempurnakan model bisnis, mengurangi risiko, atau memperoleh tambahan sumber daya.
Selanjutnya yaitu cost structure, menggambarkan semua pengeluaran yang terkait dengan operasional model bisnis. Pengeluaran tersebut dapat dihitung secara tepat setelah menetapkan key research, key activities, dan key partnership. Selanjutnya yaitu studi kasus analisis BMC perusahaan Uber. Uber Teknologi, berikutnya disebut Uber, adalah perusahaan e-commerce yang menawarkan layanan berbagai kendaraan, khususnya mobil. Aplikasi Uber mempermudah pelanggan dalam memesan kendaraan untuk perjalanan menggunakan aplikasi di smartphone mereka, dengan syarat pengguna berada di wilayah operasional Uber. Customer segment. Uber merupakan pionir dalam layanan ride sharing online. Segmen pelanggan menentukan jenis pengguna yang akan dilayani oleh Uber. Fokus utama Uber adalah menargetkan pengguna yang menggunakan smartphone dan memiliki akses ke Google Play Store atau Apple Store untuk mengunduh aplikasi Uber. Selain itu, Uber juga menargetkan pengguna yang menginginkan kenyamanan dalam transportasi dan fleksibilitas dalam perjalanan dari satu titik ke titik lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Uber menargetkan segmen pengguna dengan tipe mass market. Selanjutnya itu value proposition. Uber menawarkan beberapa value proposition. Pertama, teknologi GPS yang digunakan dalam platform Uber. Menawarkan akurasi yang tinggi, memudahkan mitra pengemudi dalam menemukan lokasi pengguna. Kedua, Uber menetapkan skema tarif dan progresif, tergantung pada jarak tempuh dan waktu perjalanan. Ketiga, Uber menjamin keamanan mitra pengemudi melalui validasi kendaraan minimal tahun 2012. Keempat, fleksibilitas layanan Uber lebih tinggi karena dapat mengakomodasi permintaan pelanggannya yang menginginkan perjalanan dengan baik dari satu titik keberangkatan dan tujuan. Channels, Uber mengoperasikan sebuah aplikasi berbagai inti dari operasi bisnisnya di bidang transportasi. Dalam aplikasi tersebut terdapat sebuah sistem penilaian yang berfungsi sebagai ukuran evaluasi terhadap kinerja mitra pengemudi, di mana evaluasi ini diberikan oleh para pengguna layanan transportasi. Selain itu, Uber menerima pembayaran melalui kartu kredit dengan memasukkan kode kartu kredit. Informasi juga disampaikan melalui email Uber sebagai saluran komunikasi tambahan. Selain itu, customer service Uber juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan baik mitra pengemudi maupun pengguna. Customer relationship. Uber menyediakan layanan bentuk pemesanan jasa ride sharing online termasuk UberX, Uber Moto, dan opsi transportasi lainnya melalui platform aplikasi Uber. Selain itu, Uber juga menanggapi pengaduan, evaluasi, dan rekomendasi dari pengguna dan mitra pengemudi melalui layanan pelanggan yang tersedia. Dokumen-dokumen tertulis seperti bukti perjalanan, transaksi kartu kredit, dan penawaran khusus atau voucher akan dikirimkan kepada pengguna melalui email sebagai bagian dari layanan tambahan yang diberikan pada pelanggan. Selanjutnya yaitu revenue stream. Uber memperoleh keuntungan lebih dari kolaborasi yang dikelola dengan perusahaan mitra melalui pembagian keuntungan. Selain itu, Uber juga meraih keuntungan dari pembagian proporsi layanan yang disetujui sebesar 90% untuk mitra pengemudi dan 10% untuk Uber. Penggunaan kartu kredit Uber juga dapat memperoleh keuntungan tambahan dari bank. Sebagai penyedia platform, Uber juga mendapatkan keuntungan dari 70% total pengguna yang mengunduh aplikasi melalui Google dan Apple, dikaitkan dengan kompensasi tertentu dari kedua platform tersebut. Key research. Uber memiliki karyawan yang jumlahnya tidak dipublikasikan dan tersebar di kantor perwakilan Uber serta cabang-cabangnya di kota-kota besar Indonesia.
Sebagai penunjang bisnis, Uber dilengkapi dengan aplikasi, server, dan database yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, menyediakan layanan kepada pengguna, serta meningkatkan performa aplikasi. Kantor perwakilan Uber berfungsi sebagai pusat kegiatan untuk aktivitas semua perwakilan Uber Indonesia, terutama dalam pengelolaan aplikasi dan infrastruktur lainnya yang dimiliki Uber di wilayah tersebut. Selanjutnya itu key activity. Untuk meningkatkan kinerja, Uber secara rutin melakukan pemeliharaan dan pembaruan berkala pada infrastrukturnya, termasuk server, aplikasi, dan basis data. Di samping itu, Uber terus berdedikasi untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap layanan transportasi tanpa pengemudi menggunakan kendaraan otonom sebagai langkah inovatif selanjutnya. Selain itu, juga fokus pada pengembangan peta digital internal sendiri, di mana saat ini tim riset Uber sedang fokus memetakan jalan-jalan di berbagai negara termasuk Indonesia. Selanjutnya yaitu key partnership. Uber memiliki keterkaitan investasi dengan perusahaan yang bersedia mengalokasikan dana untuk Uber. Microsoft sebagai perusahaan multimedia besar dunia, serta Bennett Coleman & Co. atau The Times Group merupakan beberapa di antara perusahaan-perusahaan yang bersedia berinvestasi dalam Uber. Uber juga menjalin kerjasama dengan mitra-mitra perusahaan, termasuk Toyota yang menyediakan kendaraan murah untuk pengemudi Uber. Selain itu, bermitra dengan TomTom, Google, Apple, dan penyedia perlengkapan helm serta jaket pengemudi Uber. Cost struktur. Uber saat ini mengalokasikan sumber daya untuk pembayaran upah karyawannya. Selain itu, Uber juga memberikan insentif kepada pengemudi mitranya berdasarkan kinerja mereka. Selain itu, Uber juga harus menanggung berbagai biaya operasional, termasuk biaya listrik dan air, biaya distribusi aplikasi melalui platform online Google atau Apple, serta biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem aplikasi, server, dan database. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.